Panggilan tim nasional kali ini membawa angin segar sekaligus sedikit kejutan. Seperti biasa, mayoritas nama yang mengisi daftar adalah wajah-wajah familiar, sebut saja Jess, Maarten Paes, Kelvin Verdonk, hingga Tom Hay yang memang sudah menjadi langganan. Mereka adalah pilar yang tak tergantikan, setidaknya untuk saat ini. Namun, edisi pemanggilan kali ini menjadi berbeda dengan kembalinya beberapa pemain yang sempat absen lama. Stefano Lillipali dan Sayuri bersaudara, Job dan Jantje, akhirnya kembali mendapatkan kesempatan untuk membela Panji Merah Putih. Nama-nama ini sebenarnya tak asing di telinga penggemar sepak bola nasional. Mereka sempat bersinar bersama timnas sebelum kemudian menghilang dari daftar panggilan. Kembalinya mereka bukanlah tanpa alasan. Penampilan impresif bersama klub masing-masing menjadi bukti sahih bahwa mereka memang layak berada di level tertinggi. Stefano Lillipali dengan pengalamannya yang matang, serta Job dan Jantje Sayuri yang tampil luar biasa di klubnya, menunjukkan bahwa usia atau jeda panggilan tidak mengurangi kualitas mereka. Dengan masuknya kembali para pemain ini, pelatih Patrick Clifford kini memiliki lebih banyak opsi taktik. Kehadiran mereka tak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membuka potensi kombinasi permainan yang lebih beragam. Lantas, dampak seperti apa yang akan diberikan Lillipali dan kawan-kawan di skuad timnas? Kita akan bahas lebih lanjut. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah Skuad yang semakin kaya opsi ini tentu disambut baik, namun tantangan besar sudah menanti di depan mata. Dalam laga krusial melawan Cina nanti, timnas Indonesia dipastikan kehilangan dua pilarnya, Marcelino dan Maarten Paes. Keduanya harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, sebuah pukulan telak yang membuat Patrick Clifford harus memutar otak lebih keras. Tak hanya Lino dan Maarten Paes, timnas juga resmi kehilangan Ragnar, yang harus memulihkan kondisinya akibat virus yang dideritanya. Untungnya, untuk posisi di bawah mistar gawang, Clifford tak perlu terlalu khawatir. Meskipun Maarten Paes absen, Indonesia masih memiliki penjaga gawang tangguh sekelas Emil Audero. Kebetulan, kiper kelahiran Mataram ini bisa bergabung lebih cepat karena Palermo gagal di babak playoff. Hampir bisa dipastikan, Emil Audero akan menggantikan peran Maarten Paes dan ini akan menjadi debutnya membela timnas Indonesia. Sebuah kesempatan besar untuk unjuk gigi di panggung internasional. Ujian sesungguhnya bagi Clifford justru datang saat timnas kehilangan Marcelino dan Ragnar. Ini berarti hanya tersisa beberapa pemain depan yang bisa diandalkan. Mereka adalah Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Septian Bagaskara, Stefano Lillipali, dan Stefano Lillipali. Untuk posisi ujung tombak, Ole Romani hampir pasti akan memerankan peran tersebut. Tinggal bagaimana Patrick Clifford menentukan siapa duet dari pemain Oxford ini. Soal tipikal bermain, Ole adalah penyerang tunggal dengan tugas utama mencetak gol. Peran seperti itu sangat mirip dengan Sananta dan Bagaskara, yang berarti keduanya kemungkinan besar akan kembali menjadi pemain cadangan. Itu menyisakan 3 pemain yang bisa menjadi duet ideal bagi Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, dan Stefano Lillipali. Kebetulan, ketiga pemain ini memiliki fleksibilitas untuk bermain di posisi sayap maupun di belakang striker. Dari segi performa di klub, Egy dan Stefano Lillipali paling menonjol, menunjukkan kontribusi signifikan untuk tim masing-masing. Sementara itu, Rafael Struijk masih kurang karena jarang mendapatkan menit bermain bersama Brisbane Roar. Fleksibilitas dan performa apik Egy serta Vano jelas akan menjadi pertimbangan utama bagi Clifford dalam meracik lini serang timnas Indonesia. kita buktikan semua. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja
kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Di antara nama-nama yang dipanggil kembali, Stefano Lillipali menjadi sosok yang paling menyita perhatian. Bukan hanya karena ia kembali mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Indonesia, tetapi juga karena pengalamannya dan kemampuannya yang sangat dibutuhkan dalam skuad saat ini. Musim ini, Lillipali memang tampil gemilang bersama Borneo FC. Ia berhasil membukukan 5 gol dan 4 assist hanya dalam 23 pertandingan yang dimainkannya. Performa konsisten inilah yang membuat pelatih Patrick Clifford kembali memanggilnya. Perlu diketahui, keputusan ini tidak diambil sembarangan. Sebelumnya, Clifford dan kedua asistennya secara rutin memantau pertandingan di Liga 1, memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil memang layak dan berada dalam performa terbaik. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, juga akhirnya angkat bicara soal pemanggilan Lillipali. Menurutnya, performa Lillipali memang sangat bagus, sehingga pantas mendapatkan kesempatan kembali berseragam timnas. Kalau untuk Stefano Lillipali, kita tahu bahwa permainannya di Borneo FC cukup baik. Dia bisa membawa Borneo FC mendapatkan hasil bagus di beberapa pertandingan, walaupun usianya sudah 35 tahun. Di usianya yang segitu, Stefano Lillipali bisa mampu mempertahankan performanya. Ini merupakan penilaian dari tim pelatih Timnas Indonesia untuk memanggilnya, ujar Sumarji, seperti dikutip dari Bola Sports. Kembalinya Vano, sapaan akrabnya, membawa dimensi baru dalam skuad. Pengalamannya yang luas di level domestik maupun internasional, ditambah skill individu yang mumpuni, akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia, terutama dalam situasi krusial seperti saat ini. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan. Kehadiran pemain-pemain baru ini memberikan fleksibilitas taktik yang krusial bagi Patrick Clifford. Timnas Cina, lawan yang akan dihadapi, pasti sudah menandai beberapa pemain kunci Indonesia, terutama Ole Romani yang berhasil mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan bersama Garuda. Namun, Clifford punya beberapa opsi lain untuk mengantisipasi penjagaan ketat lawan. Salah satu plan B yang bisa dimaksimalkan adalah dengan mengandalkan pemain lain, misalnya Sayuri bersaudara, yaitu Yop dan Yance. Musim ini, keduanya benar-benar tampil luar biasa bersama Malut United. Yop mampu membukukan 10 gol dan 6 assist, sementara Yance menyumbangkan 7 gol dan 5 assist. Dengan statistik impresif tersebut, kini tinggal bagaimana keputusan Clifford untuk memanfaatkan potensi mereka. Intinya, Sayuri bersaudara bisa menjadi opsi lain yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Selain kemampuan mencetak gol, kelebihan utama dua pemain ini terletak pada kecepatan mereka. Kecepatan yang pastinya bisa merepotkan para pemain bertahan Cina, membuka ruang dan menciptakan peluang. Menarik untuk dinantikan apakah Sayuri bersaudara akan mendapatkan kesempatan bermain dalam laga nanti. Selain itu, kembalinya Lillipali dan Sayuri bersaudara juga berarti Patrick Clifford akan meracik kembali duet lama yang pernah menjadi andalan timnas. Mereka bertiga sebelumnya memang sudah pernah bermain untuk Timnas Indonesia. Lillipali terakhir kali bermain pada 2023 saat melawan Turkmenistan, sedangkan Sayuri bersaudara tidak mendapatkan panggilan di edisi Maret lalu. Dengan kembali bersatunya mereka, Clifford bisa mengombinasikan pengalaman dan kecepatan trio ini dengan para pemain abroad seperti Ole Romani, Rafael Struijk hingga Eliano Renders. Sementara itu, untuk pemain lain seperti Sananta dan Septian Bagaskara, tampaknya mereka akan tetap kesulitan bersaing untuk posisi starter. Namun, jika mereka mau bekerja keras dan menunjukkan peningkatan, bukan tidak mungkin Patrick Clifford akan memberikan menit bermain kepada keduanya. Saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua.
timnas Indonesia mematangkan strateginya, lawan-lawan mereka juga tak tinggal diam. Timnas Cina, yang akan menjadi ujian pertama, baru saja mengumumkan skuad yang bakal mereka andalkan. Dari nama-nama yang dipanggil, kita bisa melihat beberapa wajah lama yang tak asing, seperti Zhang Yuning, Jiang Guangtai, hingga Wang Dalei. Merekalah yang pada pertemuan pertama berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1, meninggalkan pekerjaan rumah yang harus dibalas pada pertemuan kedua nanti demi bisa mendapatkan 3 poin penuh. Tak hanya Cina, raksasa Asia lainnya, timnas Jepang juga telah mengumumkan skuad mereka untuk pertandingan mendatang, termasuk saat mereka akan melawan Australia dan juga Indonesia. Secara mengejutkan, tim Samurai Biru memutuskan untuk menurunkan mayoritas pemain yang bermain di Olimpiade tahun lalu. Ini menunjukkan regenerasi yang kuat di skuad Jepang dengan hanya beberapa pemain senior yang dipanggil. Di antaranya adalah gelandang bertahan tangguh Wataru Endo, bek veteran Yuto Nagatomo, dan winger lincah Take Fusakubo. Menariknya, di skuad Jepang tersebut juga ada Kodai Sano, pemain yang saat ini satu tim dengan Kelvin Verdonk di klubnya. Jadi, itulah beberapa rencana dan opsi yang bisa dilakukan oleh Patrick Clifford bersama timnas Indonesia. Berbagai strategi ini pastinya bertujuan untuk meraih kemenangan dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sebuah misi penting untuk melangkah lebih jauh di ajang internasional. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna, oh, oh, kita legenda. Dengan segala persiapan dan pertimbangan yang telah disusun, tujuan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Clifford sudah sangat jelas, meraih kemenangan dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Absennya beberapa pilar utama memang menjadi tantangan tersendiri. Namun di sisi lain, ini membuka kesempatan bagi wajah-wajah baru dan yang kembali dipanggil untuk unjuk gigi. Kehadiran Stefano Lillipali dengan pengalaman dan performa apiknya, ditambah kecepatan serta kemampuan Sayuri bersaudara, akan menjadi senjata rahasia yang dapat mengejutkan lawan. Patrick Clifford kini memiliki lebih banyak opsi taktik, memungkinkan timnas untuk tidak hanya bergantung pada pemain inti, tetapi juga memaksimalkan kedalaman skuad. Pertandingan melawan Cina dan Jepang bukanlah laga yang mudah. Cina telah menunjukkan kemampuannya mengalahkan Indonesia sebelumnya, sementara Jepang datang dengan kekuatan baru yang segar dari Olimpiade. Namun, dengan plan yang matang, kombinasi pemain berpengalaman dan rising star, serta semangat juang Garuda, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik. Setiap menit di lapangan akan menjadi krusial, dan setiap keputusan taktik dari Clifford akan sangat menentukan. Dukungan penuh dari para penggemar pun menjadi energi tambahan bagi para pemain. Kini, semua mata tertuju pada timnas Indonesia, menantikan bagaimana mereka akan menghadapi tantangan ini dan membawa pulang poin penuh demi melangkah lebih jauh di kancah sepak bola internasional.